Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Zakat TV. Alhamdulillah kembali lagi bersama saya dalam program Suara Perempuan Muslimah. Kali ini saya kedatangan seorang pengusaha atau wanita karir gitu, yang bidangnya buat saya sih sebenarnya ini lebih dikuasai sama laki-laki. Ya, kita ngobrol banyak ya dengan Mbak Novi. Assalamualaikum Mbak Novi. Mbak Novi, sangat menarik ketika saya mendapatkan informasi kalau Mbak Novi itu bergerak di bidang advertising, tapi yang di luar gitu. Kalau kita bilang kan lebih banyak alat beratnya ya, neon box, terus lalu ada billboard, satu sampai billboard ya, sampai terbesar. Apa sih Mbak latar belakangnya yang seorang perempuan cantik berada di situ? Ya, pertamanya ya mungkin intinya saya nolong adik ya. Jadi kita kan kalau menolong orang mending kita kasih usaha daripada kita memberikan uang. Benar. Udah saya buatlah PT ini. Jadi seiring jalan ya saya bantu dia. Waktu pertama berdiri itu saya ikut masang, semua ikut. Karena saya harus tahu gimana sih prosesnya ini, gitu kan. Benar. Nah sudah 6 bulan berjalan, saya hanya monitoring aja. Ya, sekarang tugas saya hanya sebagai marketing aja di situ, bantu marketing. Jadi yang menjalani adik saya tetap. Gitu. Sampai berarti sudah berapa tahun ya usaha itu? Alhamdulillah sudah jalan tahun ketiga. Sudah jalan tahun ketiga. Tapi kan kalau kita melihat suatu usaha itu pasti ada naik turunnya ya Mbak. Benar. Coba ceritain dong kepada kita gitu. Dulu awalnya saya buka ini modal nekat. Modal nekat. Beneran, modal nekat. Ya, tapi itu bisa menjadikan motivasi ya. Artinya kalau kita tidak akan mau mulai, mau sampai kapan gitu ya. Benar. Saya intinya tidak boleh kerja sama suami. Dan saya orangnya nggak bisa diem. Iya. Dan dulu saya cari apa gitu kesibukan yang positif. Karena suami saya orangnya sibuk banget, ada waktu ya. Nah, saya minta izin. Saya bilang saya mau buka usaha apa gitu ya. Saya bosan mah. Misalnya jual beli pakaian apa gitu, bosan saya bilang. Ada satu yang memang saya bisa duduk manis nantinya, saya bisa nikmati nantinya gitu ya. Sampai saya bisa bantu orang. Saya bisa buka lapangan kerja untuk orang dan bermanfaat untuk orang banyak ya. Oke, kata suami saya, dikasih modal waktu itu nggak banyak, cuma 50 juta. Kalau bisa nggak kelola ini, Insya Allah. Nah, saya bikinlah PT dengan nekat ya. Dengan nekat, bismillah, saya cari ruko yang cuma saya sewa 1 lantai dengan bermodal komputer 1, meja 3 biji, 3 buah meja. Berjalan itu dengan ya ala kadarnya, memang nggak ada apa-apa gitu ya. Sudah berjalan 2 bulan 3 bulan, ini kayaknya perlu mobil gitu ya. Tapi kita sudah ada pemasukan ya, kita bisa nih kredit mobil. Habis sehari kita sewa 300.000. Kalau dikali satu bulan, seminggu kita pakai paling itu 4 kali. Udah bisa nutup kita cicilan. Saya ngerengek kali sama suami, ayah tolong dong DP-nya aja bantu, tolong aja DP-nya aja bantu. Untuk cicilan saya bisa, Insya Allah bisa, saya bilang gitu ya. Dikasihlah uang untuk DP mobil pick up gitu ya, DP 20 juta. Alhamdulillah masuk lagi ya kan. Ya berjalan lah sampai sekarang, udah tahun ketiga ya alhamdulillah. Nah saya sewa itu 1 tahun gitu ya. Tahun kedua saya pindah ke ruko sendiri, karena suami saya beli ruko. Saya bilang saya sewa lah gitu ya, sewa ruko saya. Walaupun suami sendiri ya. Bilang, tapi tahun ini jangan dulu ya, kasih saya tutup negosiasi antara suami istri gitu ya. Maksudnya kasih, daripada saya minta uang ya, tolong kasih saya kepercayaan dulu untuk bisa berjalan. Ya, alhamdulillah sekarang. Dulu karyawan saya cuma 2 ya. Sekarang karyawannya untuk di luar itu udah 5. Di luar kita yang lapangan ya. Kita bisa bilang di lapangan ya. Nanti kalau udah banyak, kerjaan banyak, baru saya hire yang freelance. Karena kan kita nggak sanggup juga gaji kalau banyak yang tetap ya. Nah, saya juga ingin tahu gitu kan, ketika pertama kali gitu loh mengalami yang namanya pasti bertemu dengan orang, ditolak, tidak semuanya tuh dengan mulus gitu, atau memang ada dapat negosiasi lagi dari suami, ini ada klien saya gitu, nggak? Alhamdulillah selama ini kita sendiri. Bagaimana Mbak proses awalnya?
ya saya datang aja, pede aja gitu ya. Pede. Nah itu kepedean itu yang terkadang membuat kita suka putus asa atau mundur duluan gitu. Ya, mungkin di basic saya dari dulu memang, ini cerita back lagi ke belakang, orang tua mengajarkan. Dari dulu saya dari SMA itu memang sudah kerja sendiri. Gitu kuliah, suami saya kuliah, saya kuliahnya kan dia kuliah sambil kerja ceritanya. Jadi suami biaya sendiri, saya biaya sendiri. Dia saya dari dulu tuh sejak habis nikah ikut MLM di mana-mana. Itu saya tertempa. Oh, iya. Jadi yang namanya mau suruh nunggu orang berjam-jam, yang namanya diusir, yang namanya mungkin sedikit pernah dimarahin, itu sudah dilewatin semua ya, Mbak? Sudah. Tahun 96 saya mulai MLM. Itu yang dari kata yang Tupperware yang pertama kali keluar, Sophie Martin, sampai yang terakhir saya itu Dr. Secret. Pernah dengar nggak Mbak? Pernah. Gitu ya. Dr. Secret sudah di level 2 lagi, level ke atas saya stop. Kenapa? Karena saya hamil anak terakhir. Jadi suami saya sempat marah di situ. Kamu apa lagi yang kamu kejar, katanya? Saya nggak kejar uang, saya hanya cari kegiatan yang bisa buat saya happy gitu loh. Dan pada saat waktu itu pernah nggak Mbak, gimana pun juga sebagai perasaan seorang perempuannya, yang namanya kita mungkin diusir, Ya, sedih sih ya, tapi sudahlah, enggak hari ini besok kan masih bisa ya. Nah itu kan yang. Tapi kita harus positive thinking aja sama orang. Saya nggak pernah negative thinking sama orang, nggak pernah. Gitu ketemu orang, say hello apa gimana, ya udah gitu loh. Saya nggak pernah yang saya gimana, aduh kok gitu ya udah, misalnya ditolak ya nggak apa-apa. Pernah saya jualan itu Dr. Secret sudah dibuka, itu harga satu paket kan 3,6 ya, 3,6 juta loh. Udah dibuka, dia sudah tester, dia nggak jadi. Coba gini, buka rezeki saya. Besoknya nggak lama ada yang beli satu paket itu 36 juta. Berarti Allah sudah langsung menggantikan. Ya, Mbak Novi, kita akan ngobrol lagi ya. Menarik nih, dimana mungkin yang bisa menjadi inspirasi untuk para sahabat-sahabat suara perempuan muslimah adalah jangan pantang menyerah gitu ya, jangan pernah putus asa, lakukan yang memang itu kalau selama itu yang terbaik untuk kita dan itu halal. Kita akan ngobrol lagi. Sahabat Zakat TV, kita akan kembali setelah yang satu ini. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV, kembali lagi bersama saya dalam program Suara Perempuan Muslimah dan juga dengan Mbak Novi. Mbak, tadi kita sudah mendapatkan pembelajaran dari Mbak Novi adalah hidup itu jangan cepat putus asa dan pantang menyerah. Nah, terapan-terapan itu yang Mbak Novi terapkan mungkin kepada rekan-rekan kerja yang sekarang bergabung di usahanya Mbak Novi ya. Iya. Jadi memotivasi mereka. Ya, saya ya paling bisa itu ya, kita motivasi ya, istilahnya satu, jangan cepat menyerah, berusaha, terus selalu positif tinggi sama orang. Jadi auranya kan enak duluan gitu ya, kalau ketemu orang, kalau apa itu dulu sih saya bilang. Yang lain insya Allah nyusul itu. Kalau ditolak ya sudah, itu sebagai cambuk aku bilang, jangan menyerah. Jadi ya gimana sih, oh hari ini ditolak, besok mudah-mudahan bisa lebih maju lagi kan. Jadi kita lihat aja, oh ditolak, kenapa sih aku ditolak ya, kenapa, kita kan harus lihat, oh mungkin aku kurang, cara nerangkan aku kurang atau gimana, kita introspeksi diri ya. Harus, itulah belajar terus belajar sampai
nggak mungkin dong, udah 10 kali masa sekali nggak ketemu. Itu harus percaya dengan keyakinan itu, benar. Yakin, sama halnya dengan orang melamar kerja gitu, dari 100 masa tidak ada satupun yang nyangkut sih gitu. Jadi memang rasa kebesaran hati itu yang memang juga harus diterapkan gitu ya. Gimana pun juga kita kembali lagi ya, kalau memang rezeki itu pasti tidak akan pernah kemana. Nah, yang menarik lagi adalah kita bicara neon box, Mbak. Neon box itu kan memang alat-alat berat dengan yang tadi Mbak Novi bilang saya ikut masang loh, dia bilang gitu. Itu memang awalnya proses itu kan sudah dilewati sama Mbak Novi ya. Untuk barang-barangnya itu pesan kah atau buat atau bagaimana? Ada bedeng sendiri. Ada namanya apa tuh, workshop. Punya workshop sendiri. Buat sendiri semua. Ada tenaganya. Ada tenaganya sampai yang billboard. Sampai yang billboard juga ya. Tenaga ahlinya ada 2 ya. Jadi kalau pekerjaan banyak kita hire orang untuk yang perintil aja. Itu, tapi yang itu tetap kita buat sendiri. Itu sampai pemasangan nggak, Mbak? Iya. Sampai titik-titik pemasangannya juga. Kita yang kemarin kalau pernah ke Mall Arta Gading, Arta Kitchen, itu proyek kita yang pertama dulu sekali itu tahun 2011, itu yang pertama kali kita deal. Jadi dia kan renovasi food court ya, Arta Kitchen namanya. Itu kita semua yang buat nyembok-nyemboknya. Itu aku ikut pemasangan, ikut nongkrongin sampai jam 4 pagi kelar. Itu pertama kali, klien pertama mungkin bisa dibilang. Yang besar ya. Yang besar. Setelah itu ya ada Sophie Martin, BCA. Sampai hari ini? Iya, ada. Dan itu juga dengan yang tadi Mbak sebutin brand-brand ini cukup terkemuka ya gitu. Itu yang sudah terkenal, yang nggak terkenal mau banyak. Nah, itu pun juga mengalami masa-masa yang namanya harus nunggu dan lain-lain. Oh iya. Iya. Untuk brand-brand anak kerja itu masih saya lakuin. Saya udah nggak turun naik ke situ setahun belakangan ini aja karena ngapain lagi kita turun ya, kita perempuan ya, sudah adik saya sudah ada 2 orang di situ yang menghandle. Saya paling urusan kantor dan urusan bank aja, urusan marketing aja. Berapa lama sih Mbak prosesnya? Jadi misalnya oke, kita dealing terus kayak gitu berapa lama? Seminggu tergantung itu besar kecilnya barang. Minggu kelar. Untuk harganya sendiri Mbak? Nah, harganya itu beraneka ragam. Iya. Tapi yang biasanya yang mungkin cukup jadi favorit gitu atau direkomendasikan dari perusahaan Mbak Novi apa? Yang jeleknya itu saya tidak tahu harga. Dalam arti kata begini, saya ngasih harga salah harga, bukan gini. Sampai adik saya bilang, kakak nggak usah tahu harga deh, kenapa? Bahaya, banyak diskon, katanya gitu. Nggak gitu enakan ya? Oh ya gitu ya, ya udah deh, yaudah. Jadi saya marketing, udah ketemu, saya bawa adik saya sama dia harga. Memang benar sih Mbak, kita kalau sudah itu nggak usah tahu banget harga. Takutnya orang langsung telepon kita, Bu, minta, dan kita nggak enak gitu enak, ya kan? Nah kalau gini kan enak, saya aduh masalah harga ya tolong ke adik saya ya, atau ke asisten saya ya. Saya belajar begitu dari teman saya beberapa orang yang memang dia juga usaha sendiri. Dia ngomong begitu, kamu nggak usah tahu harga deh, kenapa? Nanti gitu tinggi sedikit kamu, itulah nih anak buah gue gitu, misalnya bahasanya ya. Nggak sampai hati gitu. Pernah saya itu udah dia pesan harga neon box, udah dapat, kamu jangan banyak ya, kasih ini teman dekat saya, kasih ini. Terus di luar itu kamu kasih free ini dong, kakak, kata dia. Kak, kita udah nggak ada untung lagi loh katanya. Masa sih, ya udah deh nggak apa-apa. Mantau setelah ini kita dapat lagi. Ya udah deh kakak nggak usah tahu harga. Jadi saya kalau harga ya terus terang ya, sudah setahun belakangan ini saya nggak ikut lagi. Tapi yang menarik adalah di sini Mbak Novi kan menjadi seorang kakak gitu ya, memikirkan gitu loh. Bagaimanapun juga pasti tersirat dalam hati memikirkan untuk bisa memberikan kehidupan yang jauh lebih baik kepada adik-adiknya. Benar, membuat mereka jauh lebih sejahtera. Itu memang ditanamkan dari orang tua. Mungkin karena saya anak pertama kali ya. Nah, ya tanggung jawab. Itu aja. Tanggung jawab kepada keluarga. Nggak apa-apa kita kan pengen semuanya hidup jauh lebih baik gitu. Begitupun juga kita terhadap anak-anak. Dan Mbak Novi melakukan itu kepada adik-adik ya. Benar-benar. Jauh ini saya kepingin gimana ya, adik saya tuh senang gitu ya, bisa bahagia gitu. Itu yang benar-benar yang
dari hati yang paling dalam kenapa Mbak Novi berjuang gitu loh untuk benar-benar bisa memberikan suatu usaha untuk adik-adik gitu loh. Sekarang logika ya Mbak, kita mau bantu, kasih uang itu nggak mendidik. Kalau saya pribadi ya, mending saya kasih nih, saya kasih modal, kamu usaha, ayo dong. Paling saya suka nyambung doang deh dengan kata-kata, dengan motivasi. Itu yang bisa saya lakukan ya. Kamu harus bisa gitu loh, dimanapun harus bisa. Dan terus terang karyawan saya juga begitu, yang udah ikut saya gitu. Saya bilang, kamu ikut saya, kalau kamu mau nurutin apa kata saya, kamu bisa maju. Kamu jangan lihat gajinya sedikit. Saya tekankan, kamu cari keberkahan di sini. Kenapa? Saya bilang gitu. Dan mereka tanya, kenapa Bu? Saya lihat orang tua saya gaji sedikit tapi bisa semua. Untuk apa kamu dapat uang banyak tapi ya terbuang begitu saja? Anak kamu sakit atau apa? Jadi kamu dapat gaji sedikit tapi ada semua. Gimana sih carinya? Itu namanya berkah. Saya bilang. Itu yang harus kamu tanamkan. Saya lihat bapak saya bukan orang kaya, saya bilang, tapi alhamdulillah anaknya bisa sekolah semua, berhasil semua. Saya bilang, jadi itu yang saya tanamkan ke orang-orang yang bekerja, anak-anak saya. Jangan lihat, wah di sana gede gajinya, dong, gitu ya. Nah, sini memang kecil, saya nggak bisa memberi banyak, tapi saya berdoa semoga apa yang kamu terima itu sedikit tapi berkah buat hidup kamu. Bisa kamu kasih makan anak istri kamu, bisa hidup cukup, konten cukup tuh luas. Ada orang kaya nggak cukup, tidak akan pernah cukup. Nah sekarang kamu apa adanya tapi kamu cukup. Itu yang harus kamu tekankan untuk ya Bu katanya. Jadi jangan ada keluh kesah, gaji sedikit gini. Tapi alhamdulillah selama kamu kerja sini ada nggak kamu, jangan sampai ya kamu sakit yang apa enggak. Karena kita selalu ya Allah, ini dapat segini berkah buat aku, bisa membiayai anak istriku ya kan. Aku bilang begitu. Jadi ya itu aja cukup sih aku bilang ya. Nanti dengan berjalan waktu itu akan ada penambahan lah aku. Jadi rezeki itu bukan dari duit saja. Benar. Ya dari kalau kita bersyukur kita memang harus tahu gitu rezeki waktu, rezeki kesehatan, itu tidak hanya sebatas materi ya. Jadi jangan semua tuh uang, jangan semua tuh materi. Itu salah itu. Yang selama ini aku jalani begitu. Bapakku dulu, orangnya bukan orang kaya, tapi pada saat semangat. Pak butuh sepatu. Seminggu kemudian ada, enggak kayak anak sekarang, Bunda mau sepatu dong, ayo, kapan sekarang kita pergi gitu. Waktu aku enggak. Nah aku belajar dari kehidupan aku gitu. Dan bukannya kita orang kaya banget, bukan orang miskin banget, kita orang pas-pasan, tapi ya itulah bersyukur juga ya. Mbak Novi, kita akan ngobrol lagi mengenai keluarga Mbak Novi sekarang, tapi setelah yang satu ini ya. Sahabat Zakat TV, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV, kembali lagi bersama saya dan juga dengan Mbak Novi. Mbak Novi, sekarang saya ingin bicarakan mengenai keluarga Mbak Novi sekarang. Anak-anak udah umur berapa aja? Anak saya punya 4 ya. Gak kelihatan ya? 5 sebenarnya. 5. Tapi 1 sudah meninggal. Anak ketiga. Umur 6 bulan setengah. Nah sekarang ada 4. Umur 18 tahun. Besar ya? 14 tahun, 9 tahun, dan 4 tahun. Dan sudah mau kuliah lah. Sudah kuliah ya tahun ini. Nah untuk pendidikan sendiri gimana? Mbak Novi kan juga bekerja, tapi pasti tidak, kita sebagai orang tua dan khususnya ibu gitu ya, tidak akan melepaskan anaknya, apalagi kalau bicara pendidikan ya. Benar. Nah, kenapa saya suka
Saya dari dulu tidak bisa kerja duduk manis. Beneran, dari dulu. Nggak kelihatan padahal Mbak kalau melihat sekarang ternyata kerjaan laki-laki dan kasar-kasar semua ya. Masih duduk manis tahu, bisa di kantoran, di bank. Kalau itu saya nggak bisa. Emang jiwanya dari dulu sudah memang jiwa yang harus jualan keluar gitu ya. Jadi kan kita bisa handle sendiri waktu kita. Kapan kita mau keluar, mau berapa kita dapat, kita bisa atur sendiri. Nah, dari dulu itu saya begitu. Gitu. Jadi alhamdulillah selama ini berjalan masih oke-oke sih ya. Misalnya kayak dulu, kayak sekarang aja. Jadi semua bisa. Ya anak-anak oke, keluarga oke, kantor oke, sosialisasi saya oke, tetap berjalan gitu ya. Arisan oke. Pengajian oke. Jadi memang dari dulu saya begitu. Jadi kalau di rumah anak-anak sekolah, saya mencari kegiatan yang positif. Selain usaha tadi ya. Sambil itu misalnya saya paling ke kantor nanti habis dari urusan bank atau urusan ngaji saya mampir ke kantor sebentar 2-4-5 jam gitu ya, udah selesai, udah saya kemana lagi. Kita balik lagi ke neon box. Biasanya kalau misalnya proses pemasangannya itu mereka sistem kontrak atau mereka beli langsung, beli putus? Ada yang kontrak, sistem beli langsung. Kalau yang kontrak itu kayak Aussie Burger ya, kita kayak 1 tahun gitu ya. Ya udah di mana aja kita tetap jalani. Ke Bekasi, ke Depok, sampai di luar Jakarta juga. Luar Jakarta paling jauh sampai mana, Mbak? Kemarin Palembang. Itu billboard atau billboard. Tapi kita kirim orang ke sana. Jadi yang masang orang lain, kita kirim barang aja. Kita kontak orang di sana udah ada yang masang sudah ada. Kita kontak-kontakan aja. Karena anak buah kita nggak mungkin ke sana, biayanya kan luar biasa kan. Jadi kita kontak ada orang di sana. Kalau misalnya kita bicara tadi kan usaha juga tidak selalu mulus ya Mbak. Maksudnya di tengah perjalanan apakah misalnya ya mudah-mudahan ya, tapi pernah tidak ada pengalaman yang billboardnya rusak atau alatnya, pernah Mbak alami itu seperti itu? Ya, waktu itu kemana? Waktu itu pemasangan kemana? Apakah terlambat gitu? Itu kalau terlambat ya bisa jadi karena cuaca hujan gitu ya. Tapi klien cukup mengerti kalau kita jelaskan. Kalau memang kendalanya hujan, force major, mau dibilang apa ya? Nah, biasa sih tuh kalau neon box tuh kendalanya di lampu ya. Di lampu? Di listrik. Kadang dia wattnya gede, tapi pas di itu putus mati ya. Kita ngobrol aja sama yang ini, sama yang customer kita. Misalnya Bu, ini kayaknya lampunya mesti digedein dayanya, soalnya udah 2 kali kita pasang putus mulu, kan nggak mungkin dong kita bolak-balik ganti lampu. Jadi Ibu urus ini dulu, nanti lampunya kita yang pasang, Ibu beli aja deh, nanti ongkos pasang nggak usah, gitu ya. Kita nego aja. Kalau selama ini sih alhamdulillah ya masih berjalan baik lah semuanya. Jadi memang ya kalaupun masalah apapun ya dihadapi dengan tenang saja gitu ya. Kayak tadi kan biasa sih kalau udah yang agak memang mereka stuck baru saya turun. Pernah Mbak? Ya, pernah. Biasa. Itu karena apa? Ya biasalah, kadang kan orang taunya kita ya. Apalagi kalau yang udah kenal dekat, kita kasih ke orang lain kurang puas biasa ya. Tetap kita juga yang dikejar kan. Udah saya datang ngobrol, ini loh Mbak, gini loh. Kan, oh ya nggak apa-apa. Lagi banyak kerjaan, nanti boleh nggak di hold dulu sampai sekian lama dulu, misal 2 hari 3 hari boleh. Tapi pengalaman billboard jatuh? Alhamdulillah belum. Jangan pernah ya. Pernah ada ya. karena itu kan kembali lagi ya, maksudnya itu kan masalah yang memang kita tidak bisa tolak gitu ya kan. Tapi kan itu balik lagi bagaimana Mbak Novi juga mempunyai peranan yang penting gitu terhadap anak buah gitu. Artinya kan tidak boleh main-main atau kita tidak boleh memasang asal gitu ya kan. Makanya kan anak buah kan selalu dikontrol kan, ada salah satu mereka itu yang mengawasi supaya kalau nggak diawasi juga mereka main-main, karena mereka ngejar jam itu, jam lembur kan. Lemburnya kan ada hariannya, misalnya jam berapa, takut kan mereka mainnya di situ. Kita kasih waktu aja terus dia ditongkrongin, sama ini berjalan bagus semuanya. Alhamdulillah ya, sampai proses 3 tahun ini. Terus untuk Mbak Novi sendiri gitu loh, Mbak Novi kan juga pasti banyak mengambil tadi ya
cerita tentang pelajaran-pelajaran yang orang tua sampai sekarang. Apa saja sih Mbak yang benar-benar teringat gitu? Banyak sih ya. Karena saya anak nomor 1 ya, tanggung jawabnya gede ya. Dulu orang tua saya juga didik saya agak keras ya. Dan arti kata apapun yang kamu dapatkan itu nggak gampang. Itu yang harus ada usaha. Ya nggak usah jauh. Mah mau sepatunya udah jelek, mau ganti dong. Ya ntar ya bulan depan. Mikir dong bulan depan. Apa paling ada duit gitu loh katanya. Oh ya sudah, mau bilang apa? Saya itu usaha itu apa? Mah aku udah ada duit nih, tambahin dong. Oh ya udah, dibeliin. Gitu. Ya, dari itu berarti nggak segampang ini ya kita minta gitu. Harus ada usaha gitu untuk meraih itu. Ya sudah. Jadi banyak hal-hal kecil yang memang saya pelajarin ya. Jadi saya tanam dari orang tua. Ya, alhamdulillah sih. Saya punya 4 adik ya. Saya 5 bersaudara. Saya anak nomor 1. Adik saya 2 laki 2 perempuan. Ya alhamdulillah bisa saya mereka tuh bisa belajar dari saya lah mungkin ya. Cara mungkin dari mereka tuh saya tuh keras. Nanti kata gimana sih orang keras ini bukan benci ya, kadang kita marah atau apa bukan kita kena benci, enggak. Nyambuk mereka itu gitu. Enggak gini, artinya keras yang ada di dalam hatinya Mbak Novi adalah kekerasan hati memang yang mengajarkan gitu, yang memang mendidik, yang memang mencoba untuk memberikan tujuan dari hidup orang gitu ya. Itu kan adanya pembelajaran yang memang sebenarnya positif gitu ya, bukannya keras dalam artian yang negatif gitu ya. Nah, Mbak, di saat-saat apa sih kalau kita balik lagi ke Neon Box ya, di saat-saat apa yang susah sekali? Pasti ada saat-saat yang memang ketika proses penjualannya gitu atau proses mencari bahannya gitu. Cari bahan mungkin kita udah nggak ada kendala, kita kan udah punya supplier sendiri ya. Udah punya, kita bisa ambil dulu itu barang, nanti kita bayar seminggu kemudian ya, dengan berjalannya waktu alhamdulillah udah itu. Ya mungkin ya kemarinnya itu ya mungkin di Dana juga bisa jadi, karena kan terus terang saya nggak ngambil agunan apa-apa atas PT saya, jadi pure uang itu sendiri diputar gitu ya. Kendalanya kayak kemarin kita dapat orderan dari Pasaraya, ada beberapa ya, lumayan banyak gede. Kak, ini orderan udah harus ini, kata adik kita, aduh ordernya kurang ya. Kurang, tak mati kata belum masuk ya, ya kan biasa ya di luar outstanding, iya benar. Uangnya banyak, tapi di luar semua. Gitu. Misalkan ini pembayaran temponya sekian, aduh, aku bilang gimana ya? Ya udah deh, kamu cari dulu yang bisa kira-kira yang bisa dikerjain dulu gitu, sambil yang lain-lain DP-nya masuk. Ada itu sih sebenarnya kendalanya. Dan saya kemarin ketemu sama orang Bank Mandiri yang udah kerja, yang udah kenal saya banget ya. Tapi dia bilang, Ibu ambil dong kredit usaha Aguna kayak gitu, ambil dong, lumayan loh untuk bisa lebih maju. Kalau ibu nggak ambil nanti segini aja nih usahanya. Saya lagi mikir ke arah situ sih sebenarnya, untuk lebih mengembangkan lagi ya usaha, lebih mengembangkan lagi usaha. Kalau kita pikir memang benar sih ya, kita memancing paus, masa ikan teri ya kita kasih ya. Memancing yang gede kan mesti gede juga ya. Ini masih dalam wacana pemikiran saya sih. Tapi saya kalau pakai uang pribadi sih ada, cuma kan nggak. Ya, kalau kita harus membedakan antara memang uang yang pribadi kita tabungan dengan uang yang memang usaha. Nah, ada satu lagi yang kita juga pengen tunggu, insya Allah kedepannya mau franchise dapur coklat. Mudah-mudahan tim Zakat TV diundang ya. Insya Allah. Ini kita udah dapat tempat di Kemang. Mungkin kalau nggak ada halangan bulan 11 ada open house-nya. Ini lagi taraf, kita mau renov. Renov ini terpending karena kita puasa. Ya. Oke, terima kasih banyak Mbak Novi atas inspirasinya, bagaimana pembelajaran dari orang tua tadi gitu loh. Kekerasan hati adalah kekerasan hati yang memang untuk mendidik dan membimbing adik-adik ya, supaya kita bisa hidup sejahtera. Gimana pun juga kita rasanya sebagai kakak, kalau kita enak pengen adik-adiknya juga enak, benar tidak? Senang adik-adik. Iya. Itu pelajaran kita bisa dapatkan pada hari. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi ya. Iya.
Sahabat Zakat TV, alhamdulillah demikianlah pembicaraan saya dengan Mbak Novi. Minggu depan kita akan kembali dengan tema dan narasumber yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.